Salam budaya, kita berjumpa kembali dalam pembahasan cara mudah menulis naskah sandiwara radio melalui ONS TV. Saya Maria Kadarsi. Apa yang kami sampaikan di dalam rangkaian topik ini, cara mudah menulis sandiwara radio, berdasarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun menjadi penulis naskah sandiwara radio sekaligus sutradara dan pemain. Baiklah sahabat budaya, pada bahasan minggu lalu kita sudah berbicara masalah karakteristik dari media radio. Sebagai penulis, kita harus tahu bagaimana karakter yang memang harus kita pertimbangkan di dalam penulisan. Karena ini adalah penulisan untuk radio, maka Anda pun sebagai penulis naskah sandiwara radio harus mengenal karakter dari radio itu sendiri. Sekali lagi menggunakan bahasa tutur, bukan bahasa tulis, dengan pedoman PUT, PUT, pikirkan, ucapkan, dan tuliskan. Baiklah, bagi yang sudah mencoba, bagus, karena semua bisa karena terbiasa. Itu juga bagi saya. Artinya melalui latihan-latihan dalam kurung waktu yang lama menjadi terbiasa, maka menulis itu adalah sebuah hobi nantinya yang menyenangkan. Mudah-mudahan begitu juga bagi Anda. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan dari unsur-unsur siaran radio. Ini penting, terutama sebagai penulis naskah sandiwara radio. Apa saja yang bisa dioptimalkan agar imajinasi atau theater of mind itu sungguh-sungguh terbentuk di benak pendengar kita, terutama sandiwara radio. Nah, sifatnya yang auditif tentu saja semuanya dalam bentuk suara, tetapi jenisnya berbeda-beda. Yang pertama adalah yang disebut voice. Voice adalah suara manusia. Artinya, entah dia itu sebagai penyiar kontinuité, newsreader, pembaca berita, reporter, narasumber, semua menggunakan alat bicaranya. Itu menjadi voice atau suara. Jadi itu adalah yang dimaksud dari unsur siaran radio, suara. Lalu yang kedua adalah musik. Yang ketiga adalah sound effect. Jadi 3 ya, suara, musik, dan sound effect. Itu nanti akan kita optimalkan ketika kita menulis naskah sandiwara radio. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa kita ini, entah ya kita menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa daerah lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Bahasa itu adalah salah satu dari unsur kebudayaan. Maka bahasa itu dipakai untuk mengekspresikan apa yang ada dalam benak kita. Terciptalah kemudian sebuah karya. Maka sebagai hasil dari kebudayaan itu, sandiwara radio ini yang diungkapkan melalui bahasa ini memang pantas untuk dijadikan sebuah program pendidikan, di mana dalam pendidikan itu juga tercakup adanya tidak hanya pengetahuan, betul, tetapi juga ada budi pekerti, kehalusan perasaan, dan lain sebagainya. Itu bisa diperoleh oleh setiap orang melalui kebudayaan, siaran kebudayaan seperti itu. Nah, kita akan berbicara masalah voice, suara manusia. Tadi saya sebutkan suara penyiar, reporter, kemudian ada narasumber, dan lain sebagainya. Khusus untuk penyiar biasanya disesuaikan dengan positioning. Positioning itu adalah posisi di mana sebuah radio siaran itu memiliki jalur khusus atau memiliki pendengar khusus. Maka pemilihan suara tadi, entah penyiar, seperti itu juga pemain sandiwara, ditentukan amat sangat oleh karakter dari suara itu. Contohnya saja, saya punya pengalaman yang pertama siaran di sebuah radio, siaran swasta. Karena siarannya memang tidak ditujukan untuk generasi sepuh, maaf ya, sehingga mungkin dinamikanya lebih cepat. Saya akan mengatakan, selamat berjumpa kembali dengan radio kesayangan Anda yang kali ini ritmenya seperti itu.
voice-nya juga cukup seperti itu. Tetapi lain ketika siaran di radio yang lain. Mungkin formatnya adalah format yang yang banyak menyajikan program-program untuk yang formal. Misalnya seperti di RRI, pasti di sana beda announcing-nya dengan radio swasta. Saudara pendengar, selamat pagi, salam jumpa, seperti itu ya. Karena memang ini dipengaruhi oleh positioning dari radio itu, tidak ke format-format khusus. Begitu juga radio remaja, pasti dicari suara yang betul ramah, yang yang milenial lah. Bahasanya juga mungkin gaul yang dipakai, tidak bahasa baku ya. Mungkin menggunakan Anda, saya, atau gue, lu mungkin ya. Ada radio-radio yang menggunakan itu, artinya apa? Suara ataupun bahasa yang dipakai disesuaikan dengan positioning dari radio siaran tersebut. Sandiwara radio pun begitu. Ketika Anda mendengarkan butir-butir pasir di laut, misalnya, kisahnya seperti itu, cara penyampaian pesan dari bahasa yang dipilih sangat berbeda dengan ketika Anda mendengarkan Saur Sepuh. Bukan begitu, karena zamannya sangat berbeda. Maka inilah yang dimaksudkan bahwa ketika kita menulis itu banyak yang dipelajari, terutama dalam hal suara sebagai salah satu unsur dari siaran radio itu, ya. Jadi suara ini penting kadang-kadang untuk mencapai target daripada audiens yang ditembak atau dituju, itu dilihat dari penyiarnya lebih dulu. Kadang dulu dikatakan, atau mungkin juga sampai sekarang, penyiar itu ujung tombaknya dari sebuah radio siaran. Nah, yang kedua adalah musik ya. Unsur radio itu selain suara yang dari penyiar, dari apa-apa itu musik kalau kita dengarkan kan. Nah, musik itu terbagi menjadi dua. Musik sebagai konten yang pertama, yang kedua musik sebagai bagian produksi acara. Apa maksudnya? Pertama adalah musik sebagai konten, artinya dalam durasi tertentu, misalnya 10 menit, 15 menit acara itu dilangsungkan, dominasi isinya adalah musik, betul sekali. Maka kemudian ada diperkenalkan seperempat jam lagu barat, lagu Indonesia, atau musik tradisional, atau apapun itu, baik live maupun yang recording. Live itu misalnya kelompok musik tradisional dibawa ke studio, kemudian memainkan, itu sifatnya live, disiarkan secara langsung. Atau yang recording, zaman sekarang sudah memakai komputer list ya, playlist program, penyiar tinggal mengambil, di situ sudah dimasukkan aneka jenis musik sesuai program siaran. Jadi tinggal dipilih mana yang akan disiarkan. Jadi ada seperti itu, bisa live, bisa recording. Dan sekarang ini untuk mendapatkan recording tidak seperti saya dulu. Kalau dulu harus membeli piringan hitam atau pita kaset, sekarang sudah dengan mudah mendownload atas izin dari yang memiliki, pasti bisa untuk menjadi bagian dari acara musik Anda. Nah, itu fungsi pertama, artinya misalnya Anda mendengarkan radio 30 menit isinya musik saja, pakai pilihan pendengar, request, itu adalah musik dipakai sebagai konten. Yang kedua adalah musik sebagai bagian produksi. Edisi sebelumnya sudah saya singgung bahwa musik itu bisa berfungsi macam-macam bagian produksi. Pertama sebagai IDIS station. IDIS station adalah identitas sebuah stasiun radio penyiaran. Misalnya seperti ini. IDIS radio mana? Iya, RRI. Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa dengan Radio Republik Indonesia. IDIS, orang mendengar itu sudah akan mengenal bahwa ini identitasnya milik RRI, begitu. Dan juga di radio lain mungkin ada apa ya? Selamat pagi, inilah radio ya. Pokoknya semacam itu. Jadi musik sebagai bagian dari produksi. Pertama sebagai IDIS station, betul. IDIS station, identitas sebuah stasiun radio. Yang kedua adalah sebagai IDIS program.
Kalau yang pertama ID station, identitas stasiun radio, yang kedua adalah identitas dari program acara radio. Radio itu kan programnya macam-macam. Setiap acara berlangsung pasti ada musik pembukanya. Nah, ini yang dimaksud IDs program. Jadi misalnya dada selamat berjumpa dengan acara, langsung bukan station tapi berjumpa dengan program acara. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah musik sebagai tengara khusus. Tengara itu apa ya? Tanda tengara khusus. Misalnya ada suara dong 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 ding dong 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 dong. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama radio bla 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 bla. Atau lain misalnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi Anda bersama radio bla 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 bla. Jadi sebagai tengara, ya, tengara musik. Karena musik tidak mesti selalu berupa musik yang artinya di arrange begitu dari berbagai alat musik, instrumen, tapi musik juga apapun yang berbunyi secara beraturan dan menimbulkan satu keindahan, itulah musik. Berikutnya adalah sebagai background atau backsound. Background atau backsound ini biasanya untuk waktu lama seorang presenter membaca teks, misalnya membacakan pilihan pendengar, itu biasanya di belakang suaranya penyiar itu akan ada musik. Nah, itulah yang dimaksud musik background atau backsound, artinya suara yang di belakang dari suara utama seorang penyiar. Itu yang keempat. Kemudian juga khusus sekarang untuk sandiwara radio. Musik dipakai untuk apa? Pertama adalah musik tema atau istilahnya theme music. Musik tema ini dibuat khusus oleh produser sandiwara radio itu dan memang sebagai identitas dari sandiwara itu sendiri, musik tema, theme music. Mungkin untuk film Anda pernah mendengar istilah original soundtrack begitu ya, lagu yang dicipta untuk soundtrack film itu, semacam itu ya. Maka di dalam sandiwara radio juga ada dibuat musik tema. Artinya dibuat khusus ya, bukan sebaliknya mengambil yang sudah jadi, tetapi memang dibuat secara khusus. Selanjutnya adalah bridge music. Bridge music adalah musik yang akan menjembatani dari sandiwara radio itu. Adegan 1, 2 dan seterusnya itu biasanya kan tadi diselingkan dengan musik. Maka musik ada di situ adalah fungsinya menjembatani, mungkin menjembatani tempat atau menjembatani suasana ya, tapi musik ini disediakan memang untuk memfasilitasi pergantian adegan, jadi jembatan dari adegan-adegan itu. Berikutnya adalah penanda setting latar budaya, latar waktu itu bisa ditandai dengan musiknya. Misalnya kalau sandiwara radio itu setting lakonnya terjadi di Jawa Barat, maka akan diambilkan musik yang berasal dari sana, musik tradisional, supaya menjadi tanda dari setting latar budaya dari sandiwara itu. Kalau di Jawa mungkin dengan gending. Kalau itu memang ceritanya milenial ya, musik-musik yang modern, mungkin juga kontemporer ya, yang diambil dicipta khusus untuk menjembatani daripada atau memberi tanda latar setting dari cerita sandiwara radio milik Anda. Kemudian menandai karakter dari cerita sandiwara radio itu. Misalnya horor, misalnya tragedi, itu pasti pemilihannya musik akan berbeda-beda. Kalau tragedi itu kan seperti apa ya? Kalau horor mungkin akan diambil musik-musik yang bisa menciptakan horor, misalnya terus mendadak ada drum ya, seperti itu. Jadi bisa membentuk karakter dari cerita itu sendiri, apakah horor, tragedi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah musik sebagai smash. Ini khusus untuk sandiwara radio ya. Smash, cuai, misalnya kamu mau tidak, kamu mau tidak, cuai, misalnya gitu. Atau jadi kamu kenapa kok marah dengan anakmu, dia hamil gitu, kuing. Jadi musiknya sebagai smash, sesuatu yang mengejutkan seperti itu. Kemudian berbagai fungsi lain masih bisa dibuat khusus untuk sandiwara radio ini, misalnya untuk menandai tokoh yang sedang menangis ya, diciptakan
musik khusus untuk ilustrasinya, ya kan? Suasana yang menyenangkan di sebuah taman diciptakan musik untuk itu. Itulah bahwa musik itu dipergunakan untuk dua kepentingan, musik sebagai konten, yang kedua adalah musik sebagai bagian dari produksi. Nah, yang terakhir adalah sound. Jadi unsur radio atau untuk jam radio ini kan tadi musik, kemudian ada kata, dan yang terakhir ini adalah sound effect, ya. Sound itu adalah segala sesuatu suara yang diperoleh bisa langsung atau melalui recording. Segala jenis suara yang dibutuhkan melalui siaran langsung atau recording. Memang ada juga yang dibuat dua-duanya. Contohnya adalah ketika dalam sandiwara radio itu menggambarkan seorang gadis cantik keluar kamar keluar rumah menuju mobil, akan dibutuhkan suara, bukan? Kalau di film atau televisi mungkin tinggal ada gambar itu, tapi untuk radio harus ada suaranya, itulah dibutuhkan sound. Maka diambilkan suara. Kalau menggambarkan gadis cantik pasti akan suara sepatu yang mungkin high heel, bunyinya cedik, lalu langkahnya juga tidak cepat tapi juga tidak lambat, ya, untuk memberi gambaran kepada audiens bahwa tokohnya ini adalah cantik seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa sound live yang dibuat secara live langsung itu adalah jenis ini. Suara langkah kaki, orang minum, batuk, itu harus direkam bersamaan dengan thick voice. Penjelasannya adalah produksi sandiwara radio itu bisa melalui dua macam. Live itu semuanya direkam bersamaan. Jadi kalau ada yang keliru pada adegan 2 misalnya, harus kembali semua. Yang menjadi ilustrator, soundman, semua harus balik ke langkah awal. Ini kan menyita waktu. Maka kemudian dikenal yang disebut rekaman kering. Kering adalah suara dulu, take voice, baru nanti melalui editing dan teknik montase. Tetapi untuk sound yang khusus tadi, suara langkah kaki, membuka pintu, berdehem, minum, makan, ini seyogianya dibuat secara live bersamaan dengan ketika take voice. Ini untuk menjamin kesesuaian dari suara dimaksud. Pernah suatu kejadian, adegan itu adalah adegan gadis yang cantik, kemudian lari, tetapi yang terdengar bunyinya buk sepatunya seperti itu. Karena apa? Ketika editing mungkin tidak melalui pengamatan yang secara menyeluruh dari awal, sehingga taunya cuma langkah kaki saja. Nah, ini kan tidak menjamin, maka akan lebih bagus kalau itu direkam secara langsung bersamaan dengan thick voice. Itu yang dimaksud dengan live sound, ya kan? Yang kedua adalah mekanis sound, ya, sound effect yang diambil dari playlist yang sudah ada. Sekarang kan ada produksi suara kapal terbang, kereta api, mobil, motor, dan lain-lain. Ada semua, tinggal mengambil dari sana. Itu yang dimaksud dengan mekanis sound effect. Bisa diambil dari rekaman yang sudah ada. Nah, yang ketiga ini adalah gabungan. Ini jenis yang terakhir, sound effect live, sound effect yang harus dibuat thick voice tadi. Yang kedua ngambil yang sudah ada di playlist komputer. Yang ketiga gabungan dari keduanya. Untuk apa ini gabungan keduanya? Misalnya seperti ini. Misalnya untuk menggambarkan kejadian hujan yang sangat lebat, ya. Hujan sangat lebat, ada petir, lalu ada dialog yang sangat tragis di sebuah rumah begitu, ya. Dua orang yang akan saling berpisah. Nah, selain hebatnya suara hujan dan petir tadi, akan sangat bagus ada live sound di situ. Misalnya suara air yang jatuh dari atas satu-satu, celong seperti itu, ya. Celong. Jadi kamu bagaimana? Misalnya seperti itu, ya. Lalu ada tong, ini menggambarkan orang sedang berpikir tragis, butuh ketenangan, tapi di luar kok badai seperti itu. Nah, ini dibuat rekayasa di dalam studio supaya suasana yang dibangun ini sungguh-sungguh sesuai dari naskah yang diinginkan.
seperti itu yang diinginkan dari naskah itu. Maka ada yang gabungan, contoh seperti itu. Di antara ini kita membuat sound, membuatnya bagaimana? Kadang-kadang kita juga merekayasa orang radio itu. Ada sebuah baskom, ya sudah tangan kita satu-satu beraturan celong gitu ya, jadi ada titik yang turun menandai dialog yang tegang tadi, seperti itu adalah sound effect yang gabungan live dan mekanisnya ngambil dari rekaman suara petir hujan, lalu live-nya adalah suara itu titik air yang mungkin satu-satu dibuat atau menggambarkan sebuah rumah yang bocor dan sebagainya, kan berarti ada upaya untuk mewujudkannya dengan menggabungkan seperti itu. Nah, itulah unsur-unsur dari siaran radio, musik, sound, dan kemudian adalah yang pertama tadi voice. Jadi suara, musik, dan sound ini kita olah nanti di dalam penulisan naskah Sandiwara Radio ini. Apa voice yang Anda inginkan, musik yang bagaimana, sound yang bagaimana, itu sudah nanti harus Anda tuangkan dalam penulisan naskah Sandiwara Radio. Semoga bermanfaat, sahabat budaya. Saya tunggu tanggapan dari Anda melalui live chat maupun melalui alamat email. Semoga bermanfaat. Saya Maria Katarse. Salam budaya.